Kudus. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kita kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita sudah menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih kita. Maka pada hari ini kita semua berkumpul bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Maka dengan demikian kita dapat memetik kuasa salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Untuk menyelamatkan kita. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan Yesus disambut oleh rakyat Yerusalem sebagai raja, dan sebagai raja pantaslah dia mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Dan tentunya kita pun bersama seperti masyarakat Yerusalem berkumpul di tempat ini. Kita pun menyambut Dia sebagai Raja kita, Raja dalam artian Raja keselamatan. Dan kita berdoa semoga dengan mengakui Yesus sebagai Raja, maka kita diajak membuka hati dan pikiran kita supaya kuasa Yesus yang baik, kuasa Yesus yang suci, kuasa Yesus itulah yang mengendalikan, yang menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kuasa Yesus yang merajai hidup kita, maka kita akan dijauhkan dari kecenderungan kita berbuat dosa. Oleh karena itu, kita mohon kepada Tuhan supaya kuasa Tuhanlah yang terus menerus menguasai kehidupan kita. Sehingga demikian, maka kita dijauhkan dari segala kecenderungan kita berbuat salah, berbuat dosa yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah jauh. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dengan kuasa Yesus itulah maka hidup kita dipulihkan kembali, dosa-dosa kita dihapuskan, dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Semoga berkat sabda Tuhan pada hari ini kita senantiasa dirajai oleh kuasa Yesus itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.
Langsung sana. Sana berdua. Hosana terpujilah Kristus Raja. Kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. 2 hari lagi hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan dimulai. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan
supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Petrus dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu kulit kuala berisi minyak kawasum yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher kulit itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi besar dan berkata kepada seorang yang lain, Untuk apa pembalasan minyak dan masuk itu? Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. lalu mereka memarahi perempuan itu. Yesus berkata kepada mereka, biarkanlah dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka kapan saja kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini adalah disebut juga untuk mengingat dia. lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua belas murid Yesus, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah umat. Kemudian Orfiana Algaleo yang ke-5 tahunnya yang ke-8, dan juga Yesindanuri yang ke-5 tahunnya yang ke-5. Allah Bapa dan Surga tidak sungguh menentukan pada kegiatan sepanjang kehidupan mereka, dan semoga tetap menjaga, melindungi dan berkati kehidupan mereka, dan semoga anak-anak ini penuh dengan sehat, penuh dengan baik, dan dengan hati yang berguna bagi gereja dan bangsa. Marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah. Kita juga berdoa bagian Allah yang sensasi kemudian juga bersama Allah yang telah menjaga suku umat di saya kemudian juga bagian Allah di Jose Ranisiga, Molandina, Gonsalves, Ansalika, Starunita, kemudian dari suku Marok, kemudian bagian Allah Arvindo Agustino, anak Fernandes, Vasconcelos dari suku Batubela, dan juga Arwan Alfonso Bapak dan Surga, semoga karena iman, berbaptisan dan sebagai akan mereka yang baik, kiranya kesulitan tunggal bagi mereka, ini boleh menikmati kebahagiaan kekal bersama para kudus, para malaikat, dan bersama Tuhan di surga. Marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih untuk menjadikan menjadi putra dan putri berkat jasa Yesus Kristus Putra, kami mau menerima dan berkenan permohonan kami dengan perasaan Kristus Tuhan kami.